Salam, salam jumpa kembali melalui program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan menurut Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 di bawah terang tema, Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat-Mu Tuhan, dan mampukanlah kami untuk memahami perkataan-perkataan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat perenungan bagi kita yaitu ayatnya yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengarkan firman Allah, tetapi juga mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema Paskah PGI untuk tahun 2023 yaitu Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Tema ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-10. Dan dari tema ini saya munculkan dua pertanyaan yang menjadi refleksi bagi kita dalam perayaan Paskah kali ini. Pertanyaan yang pertama, kenapa harus Galilea? Kenapa waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain berjumpa dengan malaikat yang menyampaikan kabar sukacita kebangkitan Kristus, dan juga berjumpa secara langsung dengan Yesus, mereka diingatkan untuk memberitahukan kepada murid-murid agar pergi ke Galilea. Pertanyaan yang kedua, mengapa Maria Magdalena dan Maria yang lain saat mengalami perjumpaan dengan Yesus, awalnya mereka takut? Tidak saja itu, tetapi pasca penyaliban Yesus, mereka juga ada di dalam ketakutan, termasuk di dalamnya murid-murid. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, kenapa harus Galilea? Kenapa Maria Magdalena dan Maria yang lain diingatkan dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada murid-murid harus pergi ke Galilea? Karena di sana mereka akan berjumpa dengan Yesus. Galilea adalah tempat bekas orang non-Yahudi, dan yang pasti bahwa Galilea bukan tanah orang Yahudi. Tetapi Galilea adalah tempat di mana Yesus bertumbuh dan Yesus dibesarkan. Galilea juga adalah tempat wilayah bangsa lain yang diam dalam kegelapan, yang butuh kabar baik. Seperti yang disaksikan oleh kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Di Galilea, bangsa Yahudi adalah kelompok mayoritas di sana, sehingga membuat wilayah ini lebih bebas dan cenderung untuk
orang-orang dapat meninggalkan Tuhan. Dalam hal ini adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Galilea juga menjadi tempat asal sebagian besar murid-murid Yesus. Dan di Galilea lah Yesus mengawali pelayanannya. Dia banyak diterima, dia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan juga melakukan atau membuat mujizat atau berbagai kesembuhan. Perjumpaan Maria Magdalena dan Maria yang lain dengan Yesus, mereka diingatkan untuk sampaikan ke murid-murid agar pergi ke Galilea. Itu berarti bahwa kembali ke Galilea adalah kembali ke semangat awal. Kembali menyegarkan diri agar semangat mengabarkan Injil bagi para murid kembali berkobar. Kembali ke Galilea berarti misi pelayanan Yesus tidak saja difokuskan untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain yang belum percaya, agar kabar sukacita kebangkitan Kristus juga diperdengarkan bagi mereka. Kembali ke Galilea sebab Yesus ingin menunjukkan kuasa kemenangannya atas maut di tempat dan pada orang yang menerima dan percaya kepadanya. Hal ini perlu untuk direnungkan, sebab banyak orang yang belum merasakan kuasa kebangkitan Kristus, sebab mereka tidak mau menerima Yesus dan tidak percaya pada perkataan firman-Nya. Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka berhasil berjumpa dengan Yesus karena mereka tidak saja dengan sungguh-sungguh mencari Yesus, tetapi mereka juga yakin dan percaya atas perkataan-perkataannya. Yang kedua, kenapa orang-orang yang berjumpa pada saat Yesus bangkit, yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus, mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut? Tidak saja itu, karena pasca penyaliban pun mereka ada dalam ketakutan. Kita bisa melihat pada ayatnya yang keempat dalam bacaan ini, di situ digambarkan bahwa prajurit-prajurit yang menjadi penjaga kubur Yesus, ketika terjadi gempa bumi dan pintu kubur terbuka, mereka gentar ketakutan. Pertanyaan untuk kita adalah, kenapa mereka takut? Hal ini disebabkan karena mereka belum atau bahkan tidak percaya pada Yesus. Mereka tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Untuk itu menjadi refleksi bagi kita bahwa bagi orang yang meragukan tentang kebangkitan Kristus, dia akan dibiarkan untuk terus berada di dalam ketakutan. Maria Magdalena dan Maria yang lain, ketakutan mereka mungkin didasari atas gempa bumi yang dahsyat dan batu penutup kubur yang terbuka karena sudah digulingkan. Mereka juga merasa takut, mungkin karena trauma besar pasca penyaliban Yesus. Mereka juga takut karena Yesus yang sudah disalibkan, dikuburkan, dan saat pagi-pagi benar mereka mengunjungi kubur Yesus, ternyata mayat Yesus tidak berada di situ. Tetapi setelah perjumpaan mereka dengan Yesus, ketakutan mereka hilang dan digantikan dengan sukacita. Untuk mereka diberi kekuatan memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Tidak saja kepada murid-murid, tetapi juga bagi banyak orang. Kenapa ketakutan mereka digantikan dengan keberanian dan sukacita?
Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka punya kesungguhan untuk mencari Yesus. Mereka percaya dengan sungguh-sungguh dan percaya pada perkataan firman-Nya. Karena itu, bagi kita yang percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan gantikan ketakutan menjadi sukacita dan keberanian. Saudara-saudariku, apa ketakutan saudara dan saya saat ini? Ketakutan kita pasti kompleks. Termasuk di dalamnya di tahun ini kita berhadapan dengan resesi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi jemaat. Dengan sembako yang melonjak harganya. Atau kita juga ada di dalam ketakutan karena biaya pendidikan anak-anak yang cukup tinggi. Atau kita juga berada di dalam ketakutan karena kita berhadapan dengan konflik dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Atau kita mengalami ketakutan-ketakutan yang lain. Perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus harus menjadi spirit dan semangat bagi kita untuk menjalani hidup ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membawa sukacita dan pengharapan bagi kita. Firman Tuhan juga menyapa kita, jangan takut. Sapaan ini menyegarkan dan menguatkan kita untuk tegar menjalani hari-hari hidup kita. Sebab ada janji Tuhan yang pasti bahwa Ia akan selalu menyertai. Selamat merayakan Paskah, Kristus sudah bangkit. Amin.